Makasih Wegom. Minimos mau bersabda. Udah keluar belum di FYP kalian? Banyak statement keluar, the real statement dari Lina Mukherjee. Nah, aku mau bahas Lina Mukherjee dulu. Jadi aku kenal Lina Mukherjee itu udah lama banget guys. Memang setelah itu kita pernah sempat hubungan kita nggak baik. Karena dulu aku tuh deket banget sama salah satu dokter joker. Ya kalian tau lah. Jadi aku dipaksa jangan sampai berteman sama dia. Unfollow aja. Gitu kan Lina juga tahu. Lina bermasalah. Terus dia jelek-jelekin Lina macam-macam lah. Jangan deket lagi sama dia. Itu tuh penjilat lah macam-macam. Ya intinya itu masa lalu. Oke, that's it. Dan Lina tuh baik. Kenapa aku bilang baik? Dia pernah ngasih aku kerjaan pada zaman dulu. Nah sekarang akhirnya orang yang dianggap sahabat dia sendiri malah yang ngefitnah dia yang enggak. Akhirnya Lina tuh kan tipe orang yang dia nggak bisa menyimpan segala sesuatu, apapun yang ada dalam pikiran dia pasti keluarkan, dia pasti ungkapkan gitu kan. Apalagi suatu hal yang menjatuhkan dia atau memfitnah dia gitu. Nah akhirnya dia speak up ini keluar di FYP, mungkin FYP kalian juga udah pada keluar juga. Dan akhirnya terbuka. Aku dari dulu udah pernah sering ngomong, tapi dari fans-fansnya dia atau haters aku itu selalu ngebully aku, dibilang aku yang penipu, aku yang pembohong, aku yang halu dan lain-lain. Ya kan? Pertama, aku tidak pernah masuk penjara. Kedua, aku tidak pernah ngemis sama siapapun. Ketiga, aku tidak pernah nipu siapapun. Boleh cari jejak digitalku kalau aku pernah nipu siapapun. Keempat, aku tidak pernah meras, memohon, meminta sama siapapun. Ya, aku hidup di bawah kakiku sendiri, dengan tanganku sendiri, dengan caraku sendiri, tanpa perlu menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, memeras orang lain, menipu orang lain, memfitnah orang lain. Never. Ya, jadi dari kemarin aku nggak mau ladenin, aku diamin aja, aku difitnah, aku diam. Karena apa? Aku percaya Allah itu tidak pernah tidur. Aku bukan orang baik guys. Aku bukan orang baik. Aku juga bukan orang suci. Tapi setidaknya aku tidak pernah mau atau punya niat jahat sama orang. Ya, karena aku ngerasa hidupku tuh udah terlalu banyak cobaan, terlalu banyak ujian. Aku nggak mau, aku percaya karma. Ya, walaupun kata orang di dalam Islam itu tidak ada karma, aku percaya karma. Ya, apapun segala sesuatu hal yang kalian tabur, baik akan kembali baik ke kalian. Buruk akan kembali buruk ke kalian. Lihat, orang yang jahatin aku keluar masuk penjara. Ya, orang yang ngefitnah aku, lihat akhirnya dibuka sama orang yang temannya dia sendiri yang pernah nganggap dia sebagai sahabatnya sendiri, dan aku juga dulu bersahabatan sama dia gitu loh. Jadi akhirnya kalian lihat kan, memang siapa yang tidak bisa dijadikan teman, siapa yang tidak bisa didekatin, siapa yang tidak bisa dijadikan sahabat, kan bisa lihat sendiri. Ya, orang bilang aku yang problematik, terserah. Kalau aku problematik, aku tidak mungkin punya sahabat ya sampai yang puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun. Lihat sahabatku, Oli, Naya, sepupuku Udun dan lain-lain, banyak deh. Ayana, semuanya yang tahu, yang follower aku udah lama pasti pada tahu. Sampai sekarang awet, tidak pernah berantem, tidak pernah argue, ya. Tapi kalau misalkan orang yang busuk hati dengan sendirinya mental. Ya dulu aku sahabatan sama dokter joker. Akhirnya apa? Mental. Orang bilang aku problematik karena aku berantem sama yang orang-orang yang pernah jadi sahabatku. Enggak, ya. Karena apa? Karena ada problem yang memang kita tidak bisa bareng lagi. Ya, kita tidak bisa bersama lagi, tidak bisa bareng lagi. Dan kalian lihat sendiri ya, manusia itu memang berani bersumpah pakai nama Allah. Kalian lihat sendiri kan, dia sampai sumpah demi Allah, mati nih kalau misalkan ada minta uang 100 juta. Akhirnya Lina Mukherjee keluarkan buktinya. Dia minta sendiri. Masa 20 juta, 100 juta dong. Kan? Dia menolak uang dari Maharani. Jadi guys, aku berkali-kali bilang, sosial media itu menipu. Apa yang kalian lihat di sosial media yang mungkin baik, ya, itu belum tentu baik. Yang kalian lihat
hubungan rumah tangga orang kayak bahagia, itu di dalamnya belum tentu bahagia. Yang kalian lihat orang flexing yang kaya, itu belum tentu uangnya itu uang halal, belum tentu uangnya didapatkan dengan hasil kerja keras. Ya, banyak hal yang aku tidak perlu membahas karena itu bukan porsiku untuk ada di urusan kehidupan orang lain, gitu kan. Cuma aku berkali-kali aku bilang sama kalian, jangan pernah percaya sosial media. Ya, even aku tidak pernah mau orang kayak 100% percaya sama aku. Enggak, aku nih orang gila juga, aku ini orang jahat juga. Ya, ada kadang kalanya aku yang mungkin melakukan hal yang mungkin orang tidak suka, atau melakukan suatu hal yang mungkin orang ngerasa nggak nyaman. Tapi setidaknya aku tidak pernah punya niat jahat sama siapapun. Ya, aku tidak pernah seumur hidup aku tuh kayak gini, aku pengen nyelakain kau, aku pengen iniin kau. Nggak ada, ya. Karena aku tipe orang, aku bahagia dengan kehidupanku sendiri, dan aku senang orang-orang sekitarku happy, orang-orang sekitarku sukses. Nggak ada. Dari zaman aku berteman sama Isa Sega pun, aku selalu senang, aku support dia. Dia pengen punya follower banyak, aku support dia naik followernya. Walaupun aku disetir sama dia untuk berantem sama LL pada saat itu. Terus dia pengen centang biru, aku kenalin sama tim IT ku, sama Ridwan ya. Sampai akhirnya dia bisa centang biru. Dia nggak ngerti endorse, aku ajarin gini-gini ya endorse, bikin video tag. Kayak gimana cara ini? Kayak gini loh, ngomong kayak gini, mention kayak gini, cara mention IG orang nih kayak begini, aku ajarin guys. Buka rate berapa ya mami ya, aku ajarin. Buka rate dari segini, ambil aja tarik endorsean begini. Dia nggak ngerti YouTube, aku ajarin. Sampai dia punya jargon itu dulu, itu anak-anak mami online, itu aku yang ngasih jargon itu, ngajarin dia. Ya, aku bilang monetize, bikin konten. Makanya kenapa di episode pertama itu aku jadi bintang tamu di konten YouTube-nya dia. Nah, cuma kan kalau orang yang udah benci sama kita, ya akan tetap terus benci. Makanya aku tidak pernah kayak orang benci sama aku tidak pernah mau ngerayu mereka, jangan benci sama aku dong, kalian harus suka sama aku. Nggak bisa. Ya, lu mau benci sama gue, terserah. Gue nggak minta makan sama lu, gue nggak hidup dari lu, gue nggak berdiri di atas kaki lu, gue nggak bekerja dengan tangan lu, gue nggak merugikan lu. Nah, gitu prinsipku. Jadi kalau lu mau benci gue, benci. Lu mau suka sama gue, suka. Lu mau deket sama gue, monggo. Lu mau menjauh dari gue, sana. Ya, lihat. Yang kayak jadi babunya dia juga seperti itu. Ya, dulu bukan main aku baiknya sama dia, sayangnya banget sama dia. Ujung-ujungnya aku difitnah sana sini. Banyak yang kayak temanku di Amerika, tapi mereka nge-framing dan seolah-olah aku yang problematik. Karena aku berantem sama mereka, aku musuhan sama mereka, aku gak berteman lagi sama mereka. Padahal kalau orang berantem, orang menjauh, orang tidak mau berteman lagi, itu berarti ada sebab dan akibat. Yang gak mungkin sekarang gini, aku udah tahu aku dijahatin, aku udah tahu aku difitnah, aku udah tahu aku digosipin di belakangku, aku udah tahu aku ditipu, terus aku masih mau tetap berteman dengan orang itu namanya orang bodoh. Ya, itu namanya orang bodoh. Kenapa aku move ke Bali dan aku mempertahankan circleku yang ada di Bali ini? Karena apa? Aku berpikir aku tidak butuh circle yang besar. Cukup circle yang kecil seperti ini, tapi aku bisa ngejaga pertemananku sampai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Mungkin sampai aku mati pun aku pengen menjaga hubungan itu sama sahabat-sahabatku ini. Gitu. Aku udah gak butuh teman banyak. Aku gak butuh, karena aku pikir teman banyak tuh much drama juga gitu loh. Aku gak butuh juga kenal dengan si A, si B, orang besar. Nggak butuh. Banyak temanku yang miliarder. Banyak temanku yang dari kalangan atas. Mau aku nempel? Enggak. Aku bukan tipe orang, oh dia kaya, tempel biar kecipratan. Nggak butuh. Ya, karena aku sadar diri dengan porsiku. Aku nih orang gila. Aku nih ngomong ceplas-ceplos. Aku punya duniaku sendiri. Jadi aku tidak mau orang yang mungkin dia menjaga value-nya dia, terus berteman sama aku dia ngerasa, ih ini nggak bisa nih, orangnya terlalu ceplas-ceplos, nggak masuk sama aku, nggak satu frekuensi, nggak bisa. Ya, aku hanya mau berteman sama orang-orang yang satu frekuensi dengan aku yang ngerasa nyaman, mereka ngerasa nyaman juga bersama aku gitu. Udah, that's it. Dan akhirnya Allah buka semuanya, terbongkar dari orang yang nganggap dia sahabatnya dia, orang yang pernah baik sama dia juga gitu kan. Ya itulah, ya terbuka akhirnya. Makanya sekali lagi aku bilang,
Jangan pernah percaya apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dengar di sosial media. Karena apa yang terlihat baik belum tentu baik, apa yang terlihat buruk belum tentu buruk, apa yang terlihat kaya belum tentu kaya, apa yang terlihat miskin belum tentu juga miskin. Jadi, pintar-pintarlah menyikapi hal apa yang kalian dengar dan kalian lihat, kalian tonton di sosial media, ya. Karena semakin banyak kalian belajar, semakin kalian banyak berpikir positif, semakin pintar juga kalian. Jadi jangan bodoh, jangan mau dibodohin juga sama sosial media, sama influencer, sama siapapun orang yang mungkin kalian idolakan. Berpikir rasional aja ya. Apa yang kalian lihat di sosial media belum tentu benar dan nyata. Terima kasih. Bye. Makasih Wegom.